tahukah Anda dengan berolahraga 20 menit dalam sehari bisa meningkatkan kualitas tidur menjadi lebih baik? Salam olahraga! Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga sehat dan selalu semangat. Spirit Kaltim kali ini kembali menjumpai Anda untuk membahas dan memberikan informasi terkait cabang olahraga yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Bersama saya Aisy Gunadi, inilah Spirit Kaltim selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu hall GOR Kadri Uning Samarinda. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa kegiatan dari para atlet PB Hollywood Club Bulu Tangkis. Penasaran seperti apa keseruan kegiatan mereka? Ikuti kami terus di program Spirit Kaltim. Bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang menjadi andalan bangsa Indonesia. Prestasi bulu tangkis Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Bahkan sudah banyak anak bangsa yang kerap mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Perkembangan bulu tangkis yang sangat pesat membuat banyak daerah di Indonesia berlomba untuk mencetak prestasi di bidang ini, termasuk Provinsi Kalimantan Timur yang juga tidak kalah dalam mempersiapkan bibit-bibit unggul melalui pembinaan sejak usia dini. Salah satunya adalah klub bulu tangkis PB Hollywood. Klub PB Hollywood ini dibentuk sejak sekitar tahun 2003 lalu dan masih eksis hingga saat ini. Klub ini berfokus dalam melatih atlet usia dini dari rentang usia 6 hingga 10 tahun. Para atlet muda yang dilatih dan dibina oleh klub PB Hollywood ini sudah banyak meraih prestasi. Saat tim Spirit Kaltim mengunjungi Gelora Kadri Uning untuk melihat kegiatan klub PB Hollywood ini, hall bulu tangkis tampak dipenuhi oleh atlet yang sedang berlatih. Tidak hanya atlet muda berprestasi, namun juga atlet pemula yang baru bergabung tampak ikut aktif dalam latihan rutin. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sony selaku pemilik sekaligus coach dari klub PB Hollywood. Selamat sore Bapak Sony. Selamat sore. Salam olahraga. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Baik ya Pak ya? Baik ya. Nah Pak, kita ingin tahu seberapa banyak atlet-atlet yang ada di klub PB Hollywood ini, dari yang usia muda maupun yang dewasa Pak? Kita dewasa tidak ada. Oh, tidak ada yang Kita dewasa? semua pembinaan, tapi kalau muridnya sekitar 150 lebih. 150 lebih Iya. atlet yang dilatih di PB Hollywood ini? Iya. Baik, nah untuk prestasi nih Pak, sejauh ini prestasi yang tertinggi mungkin yang sudah diraih oleh para atlet di mana Pak? Kalau untuk nasional kemarin, tahun kemarin itu kita di Jakarta untuk tunggal juara 2, untuk ganda juara 1. Kalau untuk sekaltim kita alhamdulillah mungkin bisa bicara banyak lah, istilahnya juaranya gitu. Berarti sudah banyak juara dan prestasi yang dicetak oleh para atlet ini ya Pak. Ya. Lalu perkembangannya dari dimulainya PB Hollywood Club ini sampai sekarang seperti apa Pak? Ya gimana ya, pasang surut sih kadang-kadang, karena kan pembinaan di sini nih kalau kita nggak, istilahnya apa ya, kalau kita nggak ngabdi itu, ngabdi gini nih nggak akan bisa. Karena kita bukan cari bisnis sosial gitu. Kalau untuk bisnis berat. Oke, baik. Ya. Nah terakhir nih Pak, untuk harapannya terkait PB Klub Hollywood ini sekaligus untuk para atlet yang dicetak sekarang ini seperti apa? Oh, harapan saya sih begini, minta tolong perhatian dari pemerintah Kaltim, karena anak-anak ini kan banyak yang nggak mampu nih, dia mau ke Jawa nggak mampu, maksudnya kalau bisa bikin wadah di sini untuk anak-anak yang mau prestasi gitu. Oke, baik. Supaya dia tidak pergi ke klub besar seperti Jarum,
eksis gitu. Baik, semoga harapannya bisa tercapai ya Bapak. Amin. Salam olahraga, terima kasih atas waktunya untuk berbincang bersama kami di program Spirit Kaltim kali ini. Iya. Itu tadi perbincangan singkat saya bersama dengan pelatih sekaligus pemilik dari klub PB Hollywood. Tetaplah bersama kami di program Spirit Kaltim. Kamu izin nggak? Sudah 50, kenapa? Berbagai upaya dilakukan untuk mencetak atlet unggul di bidang bulu tangkis ini. Terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai terlebih dahulu agar atlet bisa bermain dengan baik. Selain itu dibarengi pula dengan latihan rutin yakni 6 kali dalam sepekan. Setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 14.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah di Gelora Kadri Uning, Samarinda. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan pelatih dari klub PB Hollywood, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Boy selaku asisten pelatih di klub PB Hollywood ini. Selamat sore Bapak Boy, bagaimana kabarnya? Selamat sore, baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Dan tetap semangat pastinya. Ya, siap. Nah Bapak Boy, kita ingin tahu seperti apa teknik-teknik dasar yang harus dipelajari oleh para atlet-atlet usia dini ini Pak? Ya, untuk teknik kami mengajari dengan cara power dulu, dengan lob, terus dengan smash supaya dia ada powernya duluan. Untuk langkah kami ngajari juga dengan langkah-langkah yang benar gitu supaya anak-anak ini menjadi pemain yang bagus dan berprestasi. Baik, berarti power itu harus diunggulkan ya Pak ya? Siap. Nah, untuk bisa latihan setiap harinya, apa ada tahapannya dulu Pak? Seperti pemanasan dulu atau bagaimana? Ya, kami setiap tahap pertama itu pemanasan dulu, semacam lari. Supaya anak-anak itu tidak sakit, kaku mainnya nanti pada saat latihan. Karena latihan ini lebih keras kan. Berapa lama itu Pak pemanasannya? Ini sekitar 15 menit lah. Lari, pemanasan dengan langkah, shadow, apa segala kan. Itu aja. Oke, berarti pemanasan 10 menit sebelum Ya. akhirnya latihan selama berapa lama Pak? Selama 2 jam. 2 jam ya 2 Pak ya, jam. dalam satu hari? Satu hari. Oke, nah untuk latihannya sendiri dalam seminggu ini dilakukan berapa kali Pak? Itu sebanyak 5. 5 kali? 6. Oh 6 kali? 6 kali. Di Ya. hari apa aja itu Pak? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu, berarti hari Minggu mereka istirahat dulu total. sebelum akhirnya Senin kembali Kembali berlatih lagi ya Pak benar, ya? sekali. Nah, lalu untuk melatih anak-anak usia dini ini, apa Ya. ada kesulitan tersendiri Pak? Sebenarnya kesulitan, tapi harus pelatih yang sabar. Kadang-kadang bandel ini, kelain, nangis, apa segala kan kita harus sabar gitu. Untuk jadi pelatih yang usia dini itu harus sabar gitu lah. Kalau ada yang bandel, kita marahi gitu kan. Tapi kita harus sabar, latih dengan langkah yang baik, dengan power dengan kecepatan juga. Itu yang perlu kami latih, kesabaran. Baik, ini kalau saya lihat dari tadi latihannya agak cukup berat ya Pak ya, karena mereka harus lari sana, Ya. lari sini begitu. Apa Ya, ada yang cedera Pak? Kadang-kadang ada gitu, cuma dengan teknik lari itu yang bagus, bagaimana loncat jumping yang bagus, dengan kelincahan yang bagus, kan ada tekniknya semua. Kalau nggak ada tekniknya, susah nanti akan cedera. Kita ajari semuanya itu. Lalu Itu aja. penanganannya ketika mungkin ada salah satu atlet yang berlatih dan cedera itu seperti apa Pak? Karena biasanya tuh engkel kaki itu. Engkel kaki ya, yang biasa engkel sering kaki ya? ya, kita urut, kita apa segala kan. Nanti dibawa pulang, nanti dilanjutkan dengan tukang urut kita, tanganan pertama dulu kan. Itu aja. Baik, kalau begitu. Nah terakhir Pak, untuk harapannya untuk anak-anak didik yang saat ini sedang Bapak latih, seperti apa ke depannya? Ya, untuk anak-anak yang saya didik ke depannya ya bisa menjadi pemain Samarinda dulu lah. Jadi atlet Samarinda, habis itu tingkat provinsi baru tingkat ke nasional. Ya, saya harap untuk Pemkot Samarinda harus bisa melihat gitulah, bisa memfasilitasi anak-anak kami yang sudah bagus ini kan. Itu aja harapan kami untuk Pemkot dan provinsi. Baik, ya semoga bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah juga ya Pak Bapak siap. Boy ya. Siap. Iya, baik kalau begitu terima kasih Pak atas waktunya untuk berbincang bersama kami hari ini. Semangat terus Pak untuk melatih adik-adik Siap. kita ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Salam olahraga. Salam.
Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Bapak Boy selaku asisten pelatih dari klub PB Hollywood. Tetaplah bersama kami di program Spirit Kaltim. Pemirsa, klub PB Hollywood ini mencetak banyak sekali atlet berprestasi, tak terkecuali mereka yang berusia dini. Penasaran seperti apa prestasi mereka sejauh ini? Ikuti terus Spirit Kaltim. Ya, 2021 sampai tahun 2023 Alhamdulillah sampai ini. sekarang masih terus berlatih. Masih terus berlatih. Tahu klub PB Hollywood ini dari mana Pak Dedi? Awalnya saya mencari kemarin itu cari-cari ya ada juga referensi dari teman menyarankan ke sini gitu. Oh Ya. berarti temannya juga ikut dalam PB Klub Hollywood ini ya Pak ya? Kebetulan. Oh begitu. Lalu untuk bergabung dalam klub ini, apakah minat dari anaknya sendiri atau ada dorongan dari Bapak Dedi juga selaku orang tua? Ya awalnya sering saya ajak. Kebetulan saya juga suka olahraga bulu tangkis. Saya ajak bulu tangkis. Kemudian anaknya juga berminat. Ya akhirnya saya tanya mau nggak berlatih? Kalau mau berlatih, ayo. Nah gitu saya dorong. Ya alhamdulillah mau anaknya. Baik, berarti semangat sekali untuk berolahraga ya Pak ya. Ya. Nah perkembangannya dari awal masuk di klub ini sampai sekarang bagaimana Pak? Progresnya sih lumayan ya, alhamdulillah. Maksudnya masih tetap semangat anaknya, juga pukulannya juga sudah kelihatan gitu. Artinya perjuangan kami itu lumayan lah terbayar gitu, melihat semangatnya gitu. Ya. Baik. Lalu untuk konsep pembinaan di klub PB Hollywood ini menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut saya, pendapat saya mungkin salah satu yang terbaik itu PB Hollywood. Karena selama ada turnamen-turnamen yang diikuti oleh PB Hollywood masih on the track untuk jalur kemenangan, jalur juara itu masih. Nah itu yang membuat saya juga semakin semangat terus mengantar anak saya untuk berlatih di Hollywood. Ya. Baik, nah lalu Pak melihat perkembangan yang cukup pesat sepertinya yang dialami oleh anak Bapak semenjak masuk ke dalam klub PB Hollywood ini, latihannya itu berapa kali sih Pak dalam seminggu? Latihannya untuk yang teknik itu dari Senin sampai Kamis, Jumat itu ada latihan game mini turnamen gitu. Kemudian hari Sabtu itu latihan fisik. Jadi liburnya itu cuma hari Minggu. Oh gitu. begitu. Ya. Berarti cukup padat latihan anak-anak di sini untuk belajar dalam bulu tangkis ini Pak ya. Nah bagaimana Bapak selaku orang tua bisa membantu anak untuk mengatur waktunya gitu. Apalagi sepertinya anak Bapak ini pasti masih dalam pendidikan, masih bersekolah. Dan mereka juga butuh bermain begitu. Seperti apa Pak? Ya kebetulan anak saya baru kelas 1 SD, itu jam 1 dia baru selesai sekolah. Jadi saya kasih istirahat 15 menit sampai 30 menit, mungkin makan gitu istirahat. Jam 1:30 saya antar.
Jam 2 latihan, jam setengah 5, jam 5 istirahat, ya sampai jam 9 minimal jam 10 itu sudah tidur. Harus istirahat. Itu paling lambat harus jam 10. Luar biasa sekali, berarti Bapak ikut mengawasi perkembangan anaknya itu Pak ya. Nah, lalu Pak, untuk prestasi dari anak Bapak yang selama ini sudah tergabung dalam klub PB Hollywood ini, sejauh ini apa saja yang sudah didapat? Ya, anak saya baru 1 kali ikut turnamen yang alhamdulillah itu kemarin dapat juara 2. Dan kebetulan sekali itu juga all Hollywood final. Jadi memang jadi untuk kelas umur Hollywood masih on the track lah. Oh begitu. Jadi finalnya dimana juga itu, ketemu Pak? teman juga di DPRD. Di Kemarin, DPRD, juara 2 ya Pak? Ya, juara 2. Luar biasa sekali. Nah lalu untuk dalam waktu dekat, apakah ada turnamen yang akan diikuti lagi oleh anak Bapak ini? Insya Allah ada kemungkinan, kemarin ada dapat info itu ada ke Jurprop atau apa gitu ya. Sebenarnya tergantung juga dari PBSI sih. Kalau memang ada kelompok umur, kalau turun. Siap. Kalau misalnya anak Bapak bisa ikut, pasti akan ikut ya Pak ya? Harus. Oke, terus semangat Bapak. Semangat. Nah, terakhir Pak, seperti apa Bapak mengawasi kesehatan anak Bapak ini dengan padatnya jadwal dia bersekolah, lalu bermain dan berlatih, ini seperti apa Pak? Ya, seperti tadi saya bilang, mungkin waktu istirahatnya kami atur, untuk makan juga begitu. Ada tidak boleh yang aturan tetap di sini tidak boleh minum es. Oh, tidak boleh minum es Pak ya? Gitu. Oke, berarti itu Kalau terus bisa diawasi. dihindari. Ya, sama mungkin gadget gitu ya. Kalau dari saya itu gadget juga diawasin maksimal 15 menit. 15 menit atau hari Minggu aja. Itu pun tidak boleh lama, gitu aja. Oh, oke. Nah, harapan ke depannya selaku orang tua dari anaknya yang saat ini masih tergabung dalam klub PB Hollywood ini seperti apa, Pak? Kalau harapan saya sih mungkin lebih banyak lagi ada turnamen-turnamen tingkat umur. Sekarang ini kan yang lebih banyak itu turnamen-turnamen di luar itu untuk prestasi yang dewasa-dewasa. Mungkin akan lebih bagus lagi untuk pembinaan atlet-atlet muda-muda yang begini. Lebih banyak lagi turnamen level umur. Gitu. Baik, kalau begitu semoga harapannya bisa tercapai ya Pak ya. Siap. Agar atlet-atlet di Samarinda khususnya bisa terus berkembang dan juga bisa terus berlatih gitu untuk mencetak prestasi ke depannya. Terima kasih banyak Bapak Dedi. Siap. Sehat selalu. Siap, sehat. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Dedi selaku orang tua dari salah satu atlet yang tergabung dalam klub PB Hollywood ini. PB Hollywood serta sejumlah klub bulu tangkis lainnya di Samarinda, besar harapannya agar Provinsi Kalimantan Timur bisa terus mencetak atlet muda yang andal dan bisa mengharumkan nama bangsa baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda dalam program Spirit Kaltim kali ini. Saksikan terus program Spirit Kaltim setiap hari Kamis pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam olahraga.